hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, juga pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang makna bid'ah, jenis-jenisnya, dan penjelasan tentang bid'ah hasanah. Sekarang kita masuki pembahasan tentang kapan pertama kali kemunculan bid'ah ini, di mana tempatnya dan apa penyebabnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, wa'alam anna amatal bid'ah al-muta'alliqah bil ulum wal ibadat fi hadzal qadar wa ghairihi innama waqa'a fil ummah fi awakhir khilafatil khulafa'ir rasyidin kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu qala man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ketahuilah bahwa umumnya kebid'ahan yang berkaitan dengan ilmu atau pemahaman dan juga berkaitan dengan ibadah hanyalah terjadi di umat ini di akhir masa kekhalifahan para khulafa'ur rasyidin. Sebagaimana diinformasikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang hidup panjang sepeninggalku, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin, yang mahdiyin, yang peroleh petunjuk setelah aku. Itu menunjukkan bahwa di zaman khulafaur rasyidin, kebid'ahan ini tidak menyebar secara bebas. Walaupun sudah ada kemunculannya, tapi langsung diingkari. Adapun bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah qadariyah dan bid'ah irja'. Qadariyah itu artinya orang-orang yang mengingkari adanya takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Lalu sebagai lawannya, sebagai reaksi dari munculnya bid'ah qadariyah, yaitu mengingkari adanya takdir, mereka menyatakan semua yang terjadi ini bukan takdir Allah.
tapi atas ikhtiar manusia. Apa yang akan terjadi besok, bagaimana kita sekarang. Itu qadariyah. Lalu muncul lawannya, yaitu irja atau murji'ah, yang meyakini adanya takdir, tapi berlebih-lebihan sehingga menafikan adanya ikhtiar, adanya masyiah, adanya istita'ah dari diri manusia. Kata murji'ah ini juga menyimpang. Qadariyah menyimpang, murji'ah lawannya juga menyimpang. Qadariyah meyakini tidak ada takdir, mengingkari adanya takdir. Murji'ah meyakini adanya takdir tapi berlebih-lebihan. Sampai mereka mengingkari adanya masyiah atau iradah dan istita'ah dari diri manusia. Kata mereka, manusia tidak punya kemampuan, tidak juga punya keinginan dalam berbuat, baik perbuatan baik ataupun buruk. Semua yang terjadi murni seluruhnya takdir. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah takdir tanpa adanya kehendak dan kemampuan manusia untuk melakukannya. Ini juga menyimpang, berupa kebid'ahan dari sisi yang lain. Lalu muncul juga bid'ah Syiah dan Khawarij. Seluruh keempat jenis bid'ah, Qadariyah, Murji'ah, Syiah dan Khawarij muncul di abad kedua. Ketika para sahabat saat itu masih banyak yang hidup dan mereka sudah mengingkarinya, menjelaskan kebatilannya. Lalu setelah itu muncul bid'ah Mu'tazilah, taqdimul aql anin naql. Mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Lalu muncullah berbagai macam fitnah di kalangan kaum muslimin. Muncullah perbedaan pendapat yang menukik, yang melahirkan perbedaan sikap. Lalu muncullah orang-orang awamnya, orang bodohnya kecenderungan kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Muncul juga bid'ah tasawuf, bid'ah mendirikan bangunan masjid di atas kuburan setelah 3 generasi awal dari umat ini, dan begitulah seterusnya. Semakin jauh zaman ini dari zaman Rasul SAW dan para sahabat, semakin banyak bertambah dan beragamlah kebid'ahan. Adapun negeri tempat awal munculnya kebid'ahan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, "Fa innal amsar al-kibar allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minha al-ilm wal iman khamsah." Adapun negeri-negeri besar yang di dalamnya ditempati oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumber ilmu dan iman, ada 5. Pertama Haraman, kedua Iraqan, ketiga Syam. Pertama 2 kota haram yaitu Mekah dan Madinah. Ketiga berarti ya. Ketiga Iraqan. Iraqan itu 2 negeri di Irak. Maksudnya Kufah dan Basrah. Dan yang terakhir, yang kelimanya adalah Syam. Syam ini sekarang terpecah menjadi 4 negara. Libanon, Suriah, Yordania, termasuk Palestina. Yang sekarang dijajah oleh Zionis, Yahudi. Nah, 4 negara ini dihuni oleh para sahabat. Mekah dan Madinah jelas. Demikian juga Kufah dan Basrah. Dan demikian juga Syam.
Maka dari 5 negeri ini lahirlah ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, tentang ibadah, dan ilmu-ilmu Islam lainnya sebagai ilmu penunjang untuk memahami ajaran Islam. Tapi dari negeri-negeri itu pula muncul kebid'ahan yang mendasar selain di Madinah An-Nabawiyah. Di Kufah, salah satu bagian negara Irak, muncul pemahaman Syiah dan Murji'ah lalu berkembang ke beberapa negeri lain. Di Basrah, termasuk bagian dari Irak juga, muncul kebid'ahan Qadariyah dan Mu'tazilah serta Sufiyah serta berkembang ke negara-negara lain. Di Syam muncul kelompok Nasabiyah. Nasabiyah itu kelompok pembenci Ali bin Abi Thalib. Termasuk juga pemahaman Qadariyah. Termasuk juga munculnya berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Sufi. Adapun Jahmiyah hanyalah muncul di salah satu bagian negeri Khorasan. Khorasan itu sekarang ini negeri Iran, Afghanistan, Uzbekistan dan sekitarnya, muncullah pemahaman Jahmiyah di sana. Dan itulah seburuk-buruk kebid'ahan Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Dan munculnya kebid'ahan ini sangat tergantung kepada seberapa jauh jarak tempat dan jarak waktu dari Madinah An-Nabawiyah sebagai sumber dari syariat. Makin jauh tempatnya dari Madinah, dari sumber ilmu, maka makin sesat kebid'ahan yang muncul. Makin jauh waktu dari hidupnya Nabi dan para sahabat, maka makin beragam, makin banyak, makin dahsyat kebid'ahan yang muncul. Dan ketika terjadi peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, muncul pula bid'ah Haruriyah. Haruriyah itu nama lain dari Khawarij. Karena dahulu Khawarij itu nomaden, mereka itu tinggal di sebuah desa, salah satunya namanya Haruri. Maka mereka disebut dengan sebutan Haruriyun. Mereka berfaham Khawarij. Adapun Madinah An-Nabawiyah, kota Madinah adalah kota yang selamat dari kemunculan bid'ah-bid'ah tadi, sekalipun ada oknum personal 1-2 penduduk yang memiliki kebid'ahan baik Qadariyah, Mu'tazilah ataupun Syiah ataupun Khawarij dan yang lain-lain, tapi mereka terisolir. Mereka itu minoritas yang yang tidak bisa dihitung karena sedikitnya terhinakan dan tercela. Di kalangan mereka ada juga penganut faham Qadariyah dan yang lain-lainnya. Tapi mereka ini tidak bisa berkutik untuk menampakkan kebid'ahannya apalagi menyebarkannya. Berbeda dengan kebid'ahan Syiah dan Murji'ah di Kufah. Demikian juga Mu'tazilah dan Sufi di Basrah. Demikian juga Nasabiyah, para pembenci Ali di Syam. Mereka dominan di sana. Adapun di Madinah maka tidak muncul secara terbuka. Berdasarkan sebuah hadis sahih dari Nabi SAW bahwa Dajjal laknatullahi alaih tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Ilmu dan iman selalu tertancap kuat di sana, berkembang, zahir, eksis sampai zaman para sahabat Imam Malik. Mereka hidup di abad keempat Hijriyah. Adapun di 3 generasi awal, maka kebid'ahan di kota Madinah tidak muncul sama sekali. Tidak muncul baik kebid'ahan dalam pokok-pokok agama ataupun dalam furu'.
sebagaimana yang terjadi di luar negeri Madinah. Lalu apa sih yang menjadi penyebab munculnya kebid'ahan? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mimma la syakka fihi anna al-i'tisam bil kitab was sunnah fihi manjatun min al-wuqu' fil bid'i wad dhalal. Satu hal yang tidak bisa diragukan lagi, tak perlu sanksi lagi, bahwa berpegang teguh kepada Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya. Siapa yang ahli? Ya Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada yang lebih ahli daripada Nabi dan para sahabat. Berpegang teguh kepada pemahaman mereka tentang kitab dan sunnah, di dalamnya terkandung benteng keselamatan dari terjerumus dalam kebid'ahan dan kesesatan. Berfirman Allah Azza wa Jalla Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah, sesungguhnya inilah jalan hidupku yang amat sangat lurus. Maksudnya inilah kitab Al-Quran dan Sunnah. Ikuti oleh kalian jalan yang lurus ini. Jangan ikuti jalan-jalan hidup yang lain, konsep hidup yang lain, lalu nanti kalian akan terpisah dari jalannya. Akan menyimpang dari jalan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam sebuah hadis yang sahih diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkaitan dengan ayat yang tadi, surah Al-An'am 153. Berkata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam khatta. Faqala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Thumma qala wa hadhihi subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Thumma tala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu garis lurus. Lalu beliau berkata, inilah jalan Allah. Satu garis lurus itu jalan Allah. Lalu beliau membuat lagi garis-garis lain sebelah kanannya dan kirinya. Beberapa garis-garis lain yang miring. Lalu beliau berkata, wa hadhihi subul. Inilah jalan-jalan lain selain jalan Allah. Dan di setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajaknya. Yang dimaksud syaitan di sini syaitan dari kalangan bangsa manusia yang memiliki pemahaman yang jauh menyimpang tentang Islam dari Quran Sunnah yang difahami oleh Nabi dan para sahabatnya, lalu diajak orang-orang ke sana. Itu syaitan. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan setan-setan bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setiap jalan-jalan yang menyimpang itu ada setan yang menyeru, yang mengajak. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini. Al-Quran surah Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalan hidupku yang sebegitu lurus. Fattabi'u. Ikuti oleh kalian jalan ini. Jalan yang lurus tadi, jalan Allah. Wa la tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan menyimpang, lalu kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah mewasiatkan hal itu kepada kalian agar kalian ini bertakwa.
Inilah jalan hidup yang benar, cara beragama yang benar. Ikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Bukan menurut pemahaman orang-orang setelah mereka. Kecuali kalau orang setelah mereka itu mengikuti para sahabat, ya ikuti. Seperti para imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Rahimahumullahu ta'ala ajmain. Ya, mereka mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Adapun yang memunculkan pemahaman baru, tidak ada pendahulunya dari kalangan Nabi dan para sahabatnya. Sesuatu pemahaman baru yang melahirkan amalan baru yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya, ya jangan diikuti. Siapa orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah, menyimpang dari jalan yang benar, maka akan terjerumus dalam kesesatan dan kebidahan yang baru yang diada-adakan. Oleh karena itulah, maka penyebab munculnya kebidahan dirangkum dalam rangkuman sebagai berikut. Pertama, penyebab munculnya kebidahan adalah al-jahalu bi ahkamiddin, bodoh tentang hukum-hukum agama. Kekurangan ilmu, bodoh untuk ukuran para ulama. Mungkin orang itu berilmu untuk ukuran orang awam, para ustadz, para duat, para mubalik. Mereka itu orang-orang berilmu dibanding umumnya atau orang awam. Adapun kalau mencapai level ulama, belum. Mereka bodoh, masih jauh. Nggak boleh ijtihad dulu. Ikuti ijtihad para ulama. Pertama, kebodohan tentang hukum-hukum agama. Kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ilmu ada banyak, tapi hawa nafsu mempengaruhi, mendominasi, akhirnya lebih cenderung kepada apapun yang menguntungkan dia untuk kehidupan dunianya, walaupun tahu itu menyimpang. Ketiga, ta'assub bil ara', fanatisme kepada pendapat tertentu atau person, tokoh, figur orang tertentu. Ta'assub, fanatik, buta. Mau benar, mau salah, pokoknya kalau pendapat mazhabnya, kelompoknya, gurunya pasti benar. Ini termasuk di antara salah satu penyebab lahirnya kebidahan. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, yang terakhir adalah at-tasyabbuh bil kufar wa taqliduhum. Menyerupai orang kafir dan taklid, mengekor menjadi followers bagi orang-orang kafir dalam kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Inilah 4 penyebab utama lahirnya kebidahan. Kita akan rinci satu demi satu. Pertama, al-jahlu bi ahkamiddin, bodoh tentang hukum-hukum agama. Semakin jauh zaman kehidupan manusia dari jejak-jejak risalah. Jejak risalah itu zaman ketika Nabi dan para sahabat masih hidup. Makin jauh jarak waktu, makin sedikit ilmu, semakin menyebarlah kebodohan. Dan ini termasuk di antara salah satu tanda kiamat min asyratis sa'ah ayyaqillal ilma wa yakthural jahlu. Ayyaqillal ilmu wa yakthural jahlu. Di antara tanda kiamat itu semakin sedikit ilmu dan semakin merajalela kebodohan. Kalau ada yang menyanggah, kok bukankah semakin kesini peradaban semakin maju, teknologi semakin modern, peradaban juga semakin meningkat, orang semakin pinter gitu. Dulu nggak ada listrik, sekarang ada. Dulu nggak ada internet, sekarang ada. Dulu nggak ada teknologi, sekarang nggak ada. Dulu orang nggak bisa terbang, sekarang bisa terbang. Pakai alat, pakai pesawat.
Bukankah semakin pintar? Ya. Lalu kenapa dalam hadis dikatakan ilmu semakin sedikit dan orang semakin bodoh? Karena yang dimaksud ilmu dalam masalah ini adalah ilmu agama. Orang makin pintar tentang ilmu dunia. Sains, teknologi, internet, IT, ya. Itu ilmu-ilmu dunia makin pintar. Tapi tentang agama makin bodoh. Dan ini persis seperti apa yang diinformasikan oleh Rasul SAW. Kata beliau, "Mayya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira." Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku setelah aku tidak ada, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Banyak bermunculan pendapat-pendapat baru yang aneh, yang menyimpang, tapi dianggap benar. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, kata beliau, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas atau minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadhallu wa'adhallu." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Tidak termasuk sunnatullah. Orang tadinya pintar, cerdas, dalam waktu yang singkat hanya hitungan detik atau menit tiba-tiba menjadi blow on, bodoh, hilang ilmu. Tidak. Bukan begitu cara Allah mencabut ilmu dari kehidupan manusia. Tadinya pintar tiba-tiba jadi nggak tahu apa-apa, nggak begitu. Tapi cara Allah mencabut ilmu dari kehidupan manusia adalah dengan cara mewafatkan para ulama. Diwafatkan para ulama. Satu demi satu ulama itu mati. Ilmu itu cahaya. Kalau sumber cahaya mati, redup ini dunia. Kehidupan manusia redup. Gelap. Akhirnya apa? Manusia hidup dengan cara meraba-raba. Nggak tahu benar, nggak tahu salah, nggak tahu menyelamatkan, nggak tahu mencelakakan. Kalau umpamanya kita berjalan di tengah hari yang siang, yang terang benderang, kita tahu arah yang kita tuju, barat, timur, utara, selatan, tahu. Dari Bandung menuju Jakarta, tahu. Di jalannya ketika ada lubang, kita lompati. Ketika ada batu, kita hindari. Ketika ada ular lagi diam, ya kita jauhi. Selamat kita. Coba bayangkan kalau kita berjalan dalam keadaan gelap di tengah malam yang mendung. Telunjuk kita pun gak kelihatan. Tahu gak arah utara, selatan, barat, dan timur? Gak tahu. Tahu nggak apa yang akan kita injak itu nanti adalah tempat yang aman dari bahaya? Tidak ada beling, tidak ada duri, tidak ada kerikil tajam, tidak ada lobang, tidak ada batu yang membuat kita tersandung, tidak ada ular yang lagi diam di sana. Tahu nggak kalau gelap? Tidak. Akhirnya langkah kita terbata-bata, langkah kita tersendat-sendat karena kehati-hatian. Akhirnya bers kita menginjak paku, bers kita menginjak lubang, akhirnya keseleo, nginjak ular, akhirnya digigit, dan seterusnya. Begitu juga kita berjalan dalam kehidupan di dunia ini. Lenteranya, lampunya, cahayanya inilah ilmu agama. Dan itu yang dibawa oleh para ulama. Kalau Allah mau mencabut ilmu dari kehidupan manusia, caranya bukan membuat ulama menjadi hilang ilmunya dan pelupa, enggak. Tapi diwafatkan para ulama. Hatta lam yubqi aliman.
Sehingga tak ada lagi yang tersisa walaupun seorang orang yang berilmu. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil tokoh panutan, pemimpin dari kalangan orang bodoh. Diangkatlah orang bodoh tentang agama. Lalu mereka itu ditanya. Maka mereka kemudian memberi fatwa, menjawab tanpa ilmu. Karena bodoh. Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Dari sini lahirnya kebidahan. Kebodohan, orang bodoh berbicara. Dengan kebodohannya. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, insinyur, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dalam ilmu-ilmu dunia, bukan ilmu agama. Agamanya nol. Tapi keawaman orang sekarang asal bergelar diminta ceramah. Bergelar profesor, bergelar doktor, bergelar sarjana gitu untuk ilmu dunia. Diundang ceramah agama. Asal terkenal umpamanya figur, public figur dalam urusan dunia, pelawak, artis diundang untuk berceramah dalam masalah agama. Bisa kebayang apa yang keluar dari mulutnya? Ya pasti isi otaknya yang kosong dari ilmu agama. Bergelar profesor doktor tapi bodoh tentang agama. Lalu dianggap tokoh. Ditanya tentang agama. Menjawab tanpa ilmu tentang agama. Sesat dan menyesatkan. Lahirlah berbagai macam kebidahan dalam pemahaman, dalam memahami agama ini. Maka tak ada yang bisa meluruskan, mengkoreksi kesalahan tersebut kecuali ilmu dan para ulama. Apabila hilang ilmu, hilang para ulama, maka terbukalah lebar-lebar kesempatan dan pintu munculnya kebidahan. Lalu tersebarlah dan para ahlinya merasa dominan dengan kebidahannya di tengah kehidupan masyarakat yang umumnya awam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah penyebab pertama dari kebidahan, yaitu kebodohan. Kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Makna mengikuti hawa nafsu itu adalah mengikuti kebodohannya yang bersumber pada akalnya, otaknya, atau perasaan, intuisi. Bukan kepada Quran Sunnah. Makanya berkata mu'allif, man a'rada 'anil kitabi was sunnah ittaba'a hawa. Siapa orang yang berpaling dari Quran dan Sunnah berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Yang dimaksud hawa nafsu itu pendapatnya yang dasarkan pada kebodohan. Selain Quran dan Sunnah adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 50. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kalau mereka, manusia yang kamu dakwahi, tidak memenuhi dakwahmu, tidak menyambut dakwahmu, ajakanmu, penjelasanmu, ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mengikuti Quran Sunnah, mengikuti pendapat pribadi, intuisi perasaan, kebiasaan, kultur, adat, budaya, atau ajaran nenek moyang terdahulu. Itu hawa nafsu. Siapa orang yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat yang pertama. Kedua, di ayat yang lain surah Al-Jathiyah 23 Allah berfirman,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Kata Allah, apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mempertuhankan hawa nafsunya. Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu. Allah tahu yang dia lakukan itu mengikuti hawa nafsunya, Allah sesatkan. Lalu Allah tutup kunci pendengarannya, hatinya, dan Allah jadikan penutup pada penglihatannya dari kebenaran. Orang yang mengikuti hawa nafsunya diberi ayat, diberi hadis, diberi penjelasan dari para ulama, mental itu. Tetap berpegang teguh kepada pendapatnya, kebodohannya, hawa nafsunya. Karena Allah tutup pendengarannya. Allah tutup hatinya. Allah jadikan penutup juga dalam penglihatannya. Siapa lagi yang bisa memberi hidayah selain Allah Azza wa Jalla? Jadi seluruh kebid'ahan hanyalah merupakan buah dari hawa nafsu yang diikuti. Inilah penyebab kedua dari kebid'ahan, yaitu hawa nafsu. Penyebab ketiga, at-ta'assub lil ara' war rijal. Fanatisme buta. Fanatik kepada apa? Kepada pendapatnya, golongannya, dan tokoh panutannya. Pokoknya kalau sumbernya dari tokoh panutannya pasti benar lah, nggak mungkin salah. Diberi ayat, diberi hadis, enggak. Guru saya lebih paham tentang Quran hadis daripada kalian. Kayaknya begitu. Fanatisme kepada pendapat dan tokoh ini bisa menghalangi antara seseorang dari mengikuti dalil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 170, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah Quran dan sunnah. Ikuti wahyu yang Allah turunkan. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti ajaran yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari leluhur kami, dari karuhun-karuhun kami. Inilah sikap para muta'assibin kepada madhab yang lebih mengutamakan pendirian guru yang mereka ikuti. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu, ketika dikatakan ikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab apa yang mereka katakan. Mereka bilang kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari guru-guru kami, dari leluhur kami, dari nenek moyang kami yang sudah terwarisi secara turun-temurun. Kata Allah, apakah mereka mau mengikuti juga sekalipun nenek moyang mereka itu tidak didasarkan, tidak bersikap didasarkan pada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan? Jadi apabila mereka diseru untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tolak Quran Sunnah itu untuk mengedepankan pendapat yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, guru-guru mereka, ayah-ayah mereka, kakek mereka, buyut mereka, dan terus ke atas. Inilah penyebab yang ketiga. Ta'assub kepada pendapat
yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Keempat, dan ini penyebab yang terakhir. At-tashabbuh bil kuffar. Meniru-niru kebiasaan orang kafir. Dan ini penyebab terburuk terjerumusnya orang ke dalam kebidahan. Dan ini juga pernah teralami oleh para sahabat. Cuma ada Nabi SAW yang langsung menegur. Sebagaimana hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bil kufr. Walil musyrikin sidratun ya'kifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Famararna bisidrah. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Dalam riwayat lain, subhanallah, innaha sanan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Abu Waqid Al-Laythi, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Saat itu kami baru saja keluar dari kekufuran. Mu'allaf mereka baru masuk Islam. Dan ini terjadi ketika Mekah baru saja ditaklukkan. Mayoritas penduduk kota Mekah yang tadi musyrik, kafir, memusuhi, menentang, masuk Islam. Baru masuk Islam. Lalu ikut pulang ke Madinah. Menuju lembah Hunain, di jalan ada orang-orang musyrik yang memiliki pohon. Mereka beribadah kepada pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon ini disebut dengan sebutan Dhatu Anwat. Kalau senjata itu sudah digantung di pohon itu, senjata itu menjadi bertuah, menjadi sakti, menjadi lebih kuat, memberi efek kepada pemiliknya dan seterusnya. Maka ketika kami melewati pohon sidrah tersebut yang disebut dengan Dhatu Anwat tadi, kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat sebagaimana tuh mereka juga punya Dhatu Anwat. Pohon itu sejenis jimat atau tempat yang dianggap keramat. Jadi mereka ibadah di sana dan mereka menyimpan benda-benda untuk perang lalu menjadi benda pusaka. Itu disebut dengan sebutan Dhatu Anwat. Kata para sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka berkata, buatkan bagi kami satu aja Dhatu Anwat. Sebagaimana mereka juga punya Dhatu Anwat. Bagaimana respon Nabi SAW melihat mereka para sahabat itu taklid kepada orang musyrik yang saat itu mereka lewati. Beliau Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar. Inna hasanan, itu kebiasaan tuh. Kata orang Sunda mah tuman. Sungguh kalian ini demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Kalian telah berkata kepada aku sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Bani Israel pernah berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga orang-orang musyrik punya banyak patung sembahan. Mereka mah banyak, kita mah cukup satu saja patung. Lihat.
meminta dzatu anwat, meminta tempat bertuah, meminta jimat, itu sama dengan meminta dibuatkan patung untuk disembah. Apa respon Nabi Musa? Qal innakum qaumun tajhalun, dasar kalian kaum yang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan adalah pokok pangkal dari perbuatan syirik. Lalu setelah mengutip ayat ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian ini nanti di akhir zaman pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke lubang bayawak pun kalian pasti ikut memasukinya. Walaupun masuk kepada daerah yang berbahaya, diikuti juga. Asal itu dianggap sebagai modernisasi, kemajuan, peradaban yang bersumber dari orang kafir, orang musyrik, orang non-muslim. Lihat, dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa tasyabuh, meniru-niru, mengikuti, mengekor, menjadi followers bagi orang kafir. Inilah yang memotivasi Bani Israel untuk meminta sesuatu yang memiliki nilai syirik. Demikian juga para sahabat Nabi SAW. Mereka mengajukan permintaan yang buruk seperti ini. Minta patung sesembahan, minta apa yang harus mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla, minta jimat, minta tempat atau benda bertuah. Dan ini pula yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Umumnya kaum muslimin mereka taklid kepada kebiasaan orang-orang kafir dalam amalan-amalan kebidahan, sehingga melahirkan sebuah ritual yang dianggap islami diadopsi dari ajaran agama yang lain. Merayakan hari raya kelahiran siapapun gitu ya, dari sono itu. Demikian juga umpamanya mengadakan ulang tahun umpamanya. Kalau umpamanya seseorang ulang tahunnya itu tidak dirayakan, tidak ada yang mengucapkan selamat, tidak ada yang memberi hadiah, rasanya itu dikucilkan, rasanya sedih sampai mengeluarkan air mata gitu ya. Nggak disadari itu adalah sebuah sikap tasyabbuh bil kuffar. Dan banyak lagi kebidahan-kebidahan lain yang diklaim sebagai bagian dari ritual agama ini, padahal diadopsi dari ajaran agama yang lain. Ya, inilah penjelasan yang berkaitan tentang asal-usul kebidahan. Baik waktunya, tempatnya, ataupun beberapa penyebabnya secara umum dan secara ringkas. Kita cukupkan sampai di sini saja dahulu. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana cara menyikapi kebidahan yang bijak. Menurut aturan syariat tanpa mengharuskan kita untuk menceburkan diri ke dalam penyimpangan. Bagaimanapun kebidahanlah keburukan. Harus diingkari, dijauhi, dan diberikan peringatan orang-orang darinya. Tapi caranya juga tidak sembarang cara yang menimbulkan kemadaratan. Nanti akan kita bahas bagaimana cara bersikap kepada kebidahan dan para pelaku kebidahan agar tidak menimbulkan madarat dan bahaya bagi agama ini yang lebih besar daripada kebidahan itu sendiri ya. Cukup sampai di sini kajian kita di sore hari ini, dan kita masuki sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa juga para netizen. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Abu Lukman.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang bermanfaat dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Dan untuk berikutnya Ustaz, untuk sesi tanya jawab kita akan undang para pemirsa pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon secara langsung di nomor 021 823 6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama Ustaz dari penanya di Bandung Ustaz, di Setiabudi. Tidak disebutkan namanya, ingin bertanya Ustaz, ketika setiap selesai sholat sunnah Ustaz, kita ingin berzikir atau bersolawat dengan cara berhitung ganjil Ustaz, dengan alasan karena Allah mencintai bilangan ganjil. Pertanyaan Ustaz, apakah ini bid'ah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik ikhwan atau akhwat di Setiabudi Bandung. Setiap selesai sholat sunnah, ada zikir dengan bilangan ganjil. Bila itu dirutinkan, lalu dianggap berkaitan antara zikir dengan sholat sunnah, maka itu tidaklah disyariatkan. Setelah sholat sunnah apapun, tidak ada zikir tertentu yang disyariatkan, kecuali ada beberapa doa tertentu seperti habis witir, ya ada zikir tertentu yang pendek. Demikian juga umpamanya ada zikir yang disyariatkan seusai sholat fardu. Itu ada sunnahnya, yang sunnah juga untuk kita lakukan. Adapun sholat sunnah secara umum, baik rawatib, tahiyatul masjid, syukrul wudu, tak ada zikir khusus yang disyariatkan setelahnya secara rutin. Apabila kita merutinkan zikir seusai sholat sunnah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan hal tersebut dianggap bagian dari agama ini, ya berarti kita menambah-nambah ajaran ini. Maka sebaiknya tidak. Ya, itu yang pertama. Kedua, apakah zikir itu selalu harus ganjil? Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah itu witir dan suka kepada witir. Hadis itu benar, tapi tatbiq atau aplikasinya, pengamalannya tidak boleh semau kita. Dengan mengaplikasikan, kalau begitu setiap zikir juga harus ganjil. Padahal banyak yang zikir berjumlah genap. 10 kali gitu ya. 100 kali, 1000 kali, itu genap apa ganjil? Itu genap. Siapa orang yang melakukan zikir ini 10 kali akan pelai ini, 100 kali akan pelai ini. Jadi tidak sembarangan mengaplikasikan hadis Allah itu witir dan menyukai yang witir lalu diterapkan semau kita dalam perkara agama. Tidak. Ya. Oleh karena itu sebaiknya kebiasaan berzikir setelah sholat sunat dengan zikir tertentu dengan bilangan ganjil ditinggalkan. Karena Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya dan para ulama pun tidak menganjurkannya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kami coba undang penanya melalui line telepon di nomor 021 823 6543, dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat radio atau televisinya. Kami persilahkan. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Allah di Bangka. Di Bangka, silakan Bapak. Ini menanyakan wirid setelah sholat Jumat, apakah sama dengan setelah sholat zuhur? Mohon diulangi lagi Bapak. Apakah sama wirid setelah sholat Jumat dengan wirid setelah sholat zuhur? Oh, baik.
Taib. Oh, mohon maaf terputus. Iya, Namun hamba tampaknya Allah di pertanyaannya Bangka. sudah selesai dan bisa dipahami. Tafadhol Ustaz. Taib. Pendengar yang bertanya dari Bangka barusan, barakallahu fik. Pertanyaannya apakah sama wirid atau zikir setelah sholat Jumat dengan setelah sholat zuhur gitu ya? Ya, barakallahu fik. Secara umum sama, tapi ada sedikit perbedaan. Sebagaimana perbedaan zikir zuhur, asar, zuhur dan asar ya, serta isya dengan zikir ba'da maghrib dan ba'da subuh. Secara umum sama. Perbedaannya hanya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kalau seusai sholat zuhur dan asar serta isya cukup sekali-sekali. Adapun kalau ba'da maghrib dan ba'da subuh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu 3 kali. Jadi setelah kita membaca tasbih, tahmid, takbir 33, lalu tahlil, lalu membaca ayat kursi sekali. Lalu setelah itu membaca kulhu ya. Kalau untuk zuhur, asar dan isya sekali-sekali. Qul huwallahu ahad, al-falaq dan An-Nas sekali-sekali. Kalau untuk ba'da maghrib dan ba'da subuh 3 kali. Hanya itu bedanya. Muncul pertanyaan bagaimana zikir ba'da Jumat. Para ulama, jumhurul ulama menyatakan bahwa ba'da Jumat zikirnya, wiridnya disamakan dengan ba'da maghrib dan ba'da subuh. Jadi pada umumnya sama setelah salam, Allahumma antas salam, minkas salam. Istighfar dulu 3 kali, Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarak, tayyadal, jalal, ikram dan seterusnya. Terus tasbih, tahmid, takbir. Baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah ini untuk Jumat disamakan dengan ba'da maghrib dan ba'da subuh. Jadi 3 kali. Dan ini otomatis berbeda dengan zuhur. Inilah perbedaan antara wirid atau zikir antara ba'da Jumat dan ba'da zuhur. Yang jelas tidak seluruh ketentuan untuk zuhur persis diterapkan untuk Jumatan. Tidak. Kalau zuhur ada qabla dan ba'da. Kalau Jumat tidak ada qabla tapi ada ba'da. Ya. Dan kalau zuhur 4 rakaat, kalau Jumat 2 rakaat. Dan ada khutbah. Dan khutbahnya tidak dianggap sebagai pengganti 2 rakaat lagi. Tidak. Makanya jumhur ulama menyatakan apabila ada orang yang karena ada uzur terlambat tidak mendengarkan khutbah, begitu masuk ke masjid, baik karena ada uzur jauh atau mungkin kebelet dulu ke WC, tertahan di WC agak lama, lalu begitu selesai dia berangkat ke masjid, pas di masjid sudah berkumandang qomat untuk sholat Jumat. Dia tidak kebagian mendengarkan khutbah. Maka sholat Jumatnya sah dan dia tidak harus mengganti khutbahnya itu dengan 2 rakaat lagi. Tidak. Dan ini menunjukkan bahwa khutbah tidak menjadi pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur. Karena apa? Karena Jumat bukan pengganti dari sholat zuhur. Bahkan sebaliknya, zuhur pengganti bagi sholat Jumat. Kalau ada orang yang karena ada uzur tidak bisa sholat Jumat, digantilah dengan zuhur, dan bukan sebaliknya. Bukan Jumat sebagai pengganti dari sholat zuhur, tapi sebaliknya. Zuhur pengganti dari sholat Jumat di hari Jumat bagi orang-orang yang punya uzur untuk sholat Jumat. Baik karena sakit, para wanita, atau umpama sedang safar tidak memungkinkan sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Yang sakit tidak bisa sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Ada banjir yang menghalangi dia dengan masjid, bahkan di masjid pun kebanjiran tidak bisa menunaikan sholat Jumat.
Atau umpamanya ada Jumatan di masjid tapi kita tidak memungkinkan ke sana, akhirnya kita sendirian di rumah, ya sholat zuhur. Sholat zuhur pengganti dari sholat Jumat bagi orang-orang yang punya uzur. Ya, walhasil tidak bisa seluruh ketetapan untuk sholat zuhur diterapkan untuk sholat Jumat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bapak Abdullah di Pacitan Ustadz. Ingin bertanya Ustadz, saya dapat share video yang di dalamnya terdapat hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan tidak menyukai laki-laki yang di jidatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya Ustadz. Apakah hadis ini benar Ustadz? Dan apakah benar bahwa tanda tersebut adalah tanda orang Khawarij? Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Pertama, tentang hadis riwayat siapa An-Nasai tadi bahwa Rasul SAW tidak menyukai seorang sahabat yang ada jidat hitam di keningnya. Wallahu alam, saya belum berjumpa hadis itu. Nanti kita akan cari dulu. Mungkin ada, tapi saya belum tahu karena kekurangan baca. Tapi nanti kita akan cari. Atau mungkin saja tidak ada. Ya, yang jelas nanti insya Allah kita cari. Ini PR bagi saya untuk yang akan datang. Kedua, betulkah tanda hitam di jidat sebagai tanda bahwa dia Khawarij? Taib, barakallahu fik. Bahwa ucapan tanda hitam di jidat tanda Khawarij bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan ucapan para sahabat. Tapi ucapan hanya salah seorang imam Ahlus Sunnah. Yang ciri khas Khawarij saat itu, karena mereka Khawarij itu ahli ibadah. Sampai Nabi SAW menyatakan takhirona sholatakum bisolatihim wa saumakum bisaumihim wa qira'atakum biqira'atihim. Kalian itu akan merasa minder, merasa rendah membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, bacaan kalian dengan bacaan mereka. Mereka itu ahli ibadah. Siang harinya saum, baca Al-Quran, kemudian malam harinya tahajud. Sampai si kelopak matanya itu menunjukkan orang yang kurang tidur, lemas. Dan saking seringnya sujud di malam hari sampai hitam jidatnya. Tapi apa yang terjadi? Yakhrujuna minad din kama yakhrujur ramiyah minas saham. Mereka ini keluar dari agama ini seperti keluarnya melesatnya busur dari anak panahnya. Bacaannya la yujawi qira'atuhum hanazirahum. Bacaannya itu tidak melewati tenggorokan mereka, hanya di mulut, tidak ke hati. Pemahamannya yang keliru. Jadi jidat hitam mereka itu karena apa? Karena seringnya sujud di malam hari. Maka menjadi ciri khas mereka. Nah, akhirnya menjadi ciri khas orang-orang Khawarij saat itu. Makanya ketika para ulama, salah satu ulama mengomentari mereka, ya itu adalah orang-orang yang riya. Tapi tidak berarti pertama, ya tidak berarti bahwa tahajud itu bid'ah. Pelaku tahajud itu ahli bid'ah, tidak. Tahajud adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Bahkan salat sunat yang paling utama seusai salat fardu. Adapun efek dari tahajud kemudian itu hitam jidatnya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menjadi tujuan. Ada nggak orang ditanya, kamu kok rajin amat tahajudnya, kenapa? Biar jidat saya hitam. Nggak ada yang kayak begitu. Lalu ketika sujudnya digosok-gosokkan biar hitam. Nggak ada yang kayak begitu. Tapi efek dari banyaknya sujud ya sangat mungkin.
Jadi celaan ulama tadi bukan mencela hitamnya jidat karena bekas sujud di malam hari, tapi karena pemahaman khawarijnya. Yang saat itu memang rata-rata khawarij itu jidatnya hitam. Tapi tidak setiap yang jidat hitam itu khawarij. Ada nggak ulama Ahlus Sunnah yang jidatnya hitam? Banyak. Riwayat tentang hal ini banyak. Berdasarkan hal itulah maka menilai khawarij tidaknya seseorang, riya tidaknya seseorang hanya dari hitamnya jidat tidak fair, tidak ilmiah, tidak berkaitan. Memang ada kasus. Apa kasusnya? Kasus khawarij riya jidatnya hitam ada, tapi tidak berarti setiap yang jidatnya hitam pasti khawarij dan pasti riya. Oleh karena itulah maka menyalahkan jidat hitam hanya karena seseorang rajin tahajud, lalu langsung dicap sebagai khawarij, lalu dicap sebagai orang yang riya, tidak relevan sama sekali. Sama dengan begini, ini mohon maaf. Kalau kita umpamanya ke negeri Saudi berhaji atau berumrah, ada beberapa para wanita yang menadahkan tangan sabilillah, sabilillah gitu ya. Itu wanita bercadar. Mereka menutup wajahnya, bahkan menutup juga matanya. Matanya nggak kelihatan. Ada juga yang kelihatan, menadahkan tangan. Apakah dari sini kita mengatakan bahwa bercadar adalah ciri khas para pengemis? Hanya karena ada kasus itu? Enggak. Bercadarnya bagus, itu syariat. Yang dicela ya mengemisnya, yang meminta-mintanya kalau dia tidak layak untuk meminta. Sama dengan begitu, tahajudnya bagus, lalu efek dari tahajud kemudian jidatnya hitam, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Sesuatu yang tidak bisa disalahkan, dan sesuatu yang bukan menjadi tujuan orang yang bertahajud. Tapi lalu dari sana diambil kesimpulan bahwa siapa yang jidatnya hitam pasti dia khawarij dan riya, itu sama dengan menyatakan bahwa yang bercadar itu pengemis. Ciri khas pengemis adalah bercadar. Sama dengan begitu. Salah, keliru. Betul ada kasus wanita bercadar mengemis, tapi antara perbuatan mengemis dengan cadarnya tidak ada kaitan. Banyak yang mengemis telanjang, banyak yang mengemis membuka wajahnya, bahkan membuka rambutnya, banyak. Tapi ada kasus itu. Banyak orang yang rajin tahajud hitam jidatnya anti khawarij. Ikhlas dan tulus banyak. Dan banyak orang yang riya khawarij, tapi tidak hitam wajahnya, dan juga tidak dan juga banyak orang yang riya tapi tidak hitam wajahnya. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang tidak berkaitan tapi dipaksa-paksakan untuk dikaitkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Kita undang lagi penanya berikutnya di 0218236543, dan kami ingatkan sekali lagi untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Bapak Jusin di Kerinci, Pak. Di Kerinci, silakan Pak. Ini mau menanyakan masalah bid'ah juga. Agama kan mensyariatkan berkorban sapi itu setelah sapi umur 2 tahun ya, Pak. Iya. Nah, namun di tempat kami ini banyaknya sapi unggul. Sapi unggul itu belum nyampe umur 2 tahun tapi harganya sudah tinggi. Namun dagingnya lebih banyak daripada sapi biasa atau sapi kampung yang umurnya sudah 2 tahun. Apakah kalau kita memaksakan beli yang umurnya belum 2 tahun, namun dagingnya sudah lebih dari sapi yang sudah umur 2 tahun, sapi biasa tadi itu termasuk bid'ah juga, Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari Kerinci, barakallahu fiik. Iya. Ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berkaitan dengan masalah kurban, baik itu kambing, sapi ataupun unta. Nabi SAW tidak menyebut umur dari binatang-binatang tadi, hanya diistilahkan. Lalu dari istilah yang ditetapkan oleh Nabi SAW ini, para ulama lalu menetapkan umur, yang ketetapan dari umur itu berbeda-beda. Untuk kambing, sebagian ulama ada yang menyatakan minimal 1 tahun, ada lagi yang menyatakan minimal 8 bulan, ada lagi yang menyatakan minimalnya 6 bulan. Termasuk juga untuk sapi. Ada yang menyatakan minimalnya 2 tahun, ada lagi yang menyatakan kurang dari itu ataupun lebih dari itu. Untuk unta ada yang menyatakan minimal 5 tahun, ada lagi yang berbeda dengan hal itu. Ijtihad para ulama. Ya, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah ambil yang lebih selamat. Tidak melihat bobot, berat, kuantitas dari daging hewan kurban yang kita sembelih. Tapi dilihat dari apakah memenuhi persyaratan secara syar'i, apakah tidak. Termasuk dari segi umur tadi, ya. Ingat bahwa kurban ini ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah, sungguh salatku dan sesembelihanku. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Rabbmu, wanhar. Jangan wanhar. Sungguh jauh berbeda mana. Wanhar, sembelihlah. Kalau wanhar, bentaklah. Wanhar, sembelihlah juga untuk Allah. Jadi kurban ini Allah yang minta. Menunaikan perintah Allah, bukan perintah manusia. Maka hendaklah menunaikan perintah Allah itu dengan yang sebaik-baik yang mampu kita lakukan. Kemampuan maksimal kita. Kalau kita untuk berkurban ada budget yang umpamanya 6 juta. Untuk kambing, budgetnya ada 6 juta. Jangan nanya ke panitia, mana yang paling murah berapa. Ada yang paling murah 3 juta, nah itu saja. Padahal dia mampu yang 6 juta. Untuk Allah kok yang terburuk. Yang paling minim. Untuk menunaikan perintah Allah, kenapa yang paling minim? Yang terbesar. Ingat, 2 anak Adam, dua-duanya disuruh kurban. Yang satu memilih yang terbaik dari kambing yang dia miliki. Karena dia tahu ini Allah yang merintahkan, harus yang terbaik. Yang satu lagi memilih yang terminim asal memenuhi syarat. Apa akibatnya? Akibatnya Allah hanya menerima yang ini, yang terbaik tadi. Karena yang terbaik pasti landasannya takwa. Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang bertakwa. Kalau takwa yang menjadi dasarnya pasti yang terbaik. Jadi orang yang punya budget 10 juta juga bisa, tapi dia memilih yang paling minim, itu bukan ketakwaan itu yang mendasarinya. Bukan amalan orang yang bertakwa, tapi orang yang hubbud dunia, yang mencintai dunia, melebihi dari mencintai kehendak dan perintah Allah Azza wa Jalla. Bisa ditolak sebagaimana ditolaknya anak Adam tadi. Ingat, ini ya untuk menunaikan perintah Allah. Keluarkan yang terbaik dari budget maksimal yang kita miliki, jangan budget minimal, ya. Demikian, wallahu alam. Abu Lukman, cukup sampai di sini juga pendengar dan pemirsa karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.